Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qala Syekhul Ma'arif rahimahullah taala wa ada manfa'a bihi barakatuh ulumihi bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri salin fid dharain amin ila anggala. Ayyuhal walad wahai seorang anak, al ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa amal itu suatu kegilaan. Teori tapi tidak beramal, gila. Seperti para filosof, teori tidak ada amal. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun, dan amal tanpa ilmu enggak bakalan terjadi. Jadi amal harus dasarnya dengan ilmu. Buat nasi goreng aja ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu bisa jadi kebuli nasi goreng tuh. Itu masak baru gimana ibadah. Harus pakai ilmu. Ya. Wa may ya'mal apa itu di Zubat. Man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardud. Siapa yang melakukan suatu amal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Amalnya tidak diterima, ditolak. Ya, jadi ilmu harus diamalin, amal juga harus pakai ilmu. Wa alam anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi, ketahuilah sesungguhnya ilmu yang tidak menjauhkan kamu pada hari ini di dunia dari kepada kemaksiatan, wa la yahmiluka 'anil ta'ah, dan tidak memotivasi kamu, tidak membawa kamu, tidak menggiring kamu kepada ketaatan. Lan yub'iduka gadan an nari jahannam. Niscaya ilmu tersebut yang kau pelajari tapi enggak membuat kamu terhindar dari maksiat, tidak motivasi kamu, menggiring kamu untuk berbuat taat, itu ilmu enggak bakalan bisa menjauhkan kamu gadan besok pada hari kiamat an nari jahannam, dari api neraka. Wa idza lam ta'mal yaum, kalau engkau tidak mengamalkan ilmu pada hari ini di dunia, walam tadarakil ayyamal madiyah, engkau tidak susul, engkau tidak perbaiki daripada hari-hari kamu yang telah lalu, kerusakan, kejelekan hari-hari kamu yang telah berlalu, tidak kamu perbaiki, tidak kamu susul dengan kebaikan. Taqulu ghadan yaumal qiyamah, niscaya engkau akan berkata esok hari pada hari kiamat, farji'na na'mal salihan, ya Rabb, kembalikanlah kami agar kami bisa beramal soleh. Ntar kalau kita nyesel tuh, kita ngomong kayak gitu ntar pada hari kiamat. Nauzubillah. Kalau ilmu itu enggak membuat kamu semakin taat, tidak menjauhkan kamu dari kemaksiatan, kita bakalan ngomong, ya Allah, balikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh deh. Wa fayuqalu, maka dikatakan, ya ahmak, wahai orang dongok, anta min huna kataji, ente kan dari sono datangnya, kenapa minta kembali? Dongok, ente dari sono datangnya, kenapa baru sekarang mintanya, bukan dari kemarin-kemarin? Ente beramal soleh, biar seneng di sini. Pas di sono baru minta balikin. Gimana sih? Wahai orang dongok, engkau dari sana datangnya. Kata malaikat kali itu ya. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, ij'alil himmata fi ruh. Jadikanlah semangat kamu itu di dalam ruh, untuk bersihin ruh, suciin ruh, bukan di badan, dengan olahraga, makan, dan yang lain-lain. Tapi himmah kita di dalam ruh, karena orang kalau himmahnya di ruh, jasad bakalan ngikutin ruh, jadi semangat. Tapi kalau orang himmahnya di jasad, wah jasad lemah, makanya ruh jadi ikut lemah ntar. Wa hazimata fin nafs, dan mengalahkannya kamu itu hazimah, engkau ingin mengalahkan
Siapa yang kau ingin tundukkan, yaitu penundukan kamu, pengalahan kamu untuk mengalahkan sesuatu, untuk menundukkan sesuatu itu di mana? Di dalam jiwamu. Kalau mau tundukin jiwa ente, kalau mau kalahin jiwa ente, gitu. Wal mauta fi badanik, fi badan, dan jadikanlah kematian itu hanya di badan. Jadikanlah kematian itu di badan, bukan di hati, bukan di ruh. Kematian cuma di badan aja. Hati tetap hidup. Roh hidup. Jadikanlah kematian itu di badan. Li'anna manzilaka al-ghabar, karena sesungguhnya tempat kamu jasad tuh, yaitu tempat singgahnya itu, tempat menetapnya itu ntar di kuburan. Wa ahlul maghabiri yantazirunaka fi kulli lahzatin mata tasil ilaihim. Dan ahli kubur, penghuni kubur, penghuni kubur, mereka itu semuanya menunggu kamu, fi kulli lahzatin, setiap saat, mata kapan-kapan saja kamu sampai kepada mereka. Dia nungguin tuh. Apalagi kalau kita lewat, wah nungguin. Iyaka antasila ilaihim bila zadin. Hindarilah, hati-hati, jangan sampai engkau sampai kepada mereka, nyusul mereka ke kuburan, tapi bila zadin, engkau nggak punya bekal. Nah, bekal itu bisa diperoleh di dunia, selama di dunia ini. Makanya beramal deh sebisa mungkin. Kalau nggak bisa 100%, 50%. Kalau nggak bisa 50%, 30%. Nggak bisa 30%, 10% deh. Dari ilmu-ilmu kita pelajarin, amalin sebisa mungkin. Nggak bisa yang susah, yang gampang. Nggak bisa yang banyak, yang sedikit. Jangan sama sekali nggak bisa. Nggak bisa sejus, satu makro, satu ain. Nggak bisa witir 11, ya udah 3. Nggak bisa duha 8, ya udah 2. Nggak bisa gobliyah ba'diyah, minimal gobliyah subuh, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur, yang mudah nggak jadi gugur dengan yang susah. Gara-gara susah yang mudah nggak dikerjain juga. Ya itu mah tanda-tanda merugi udah. Jangan sampai, amalin. Cari bekal yang banyak. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, hadil ajasar kafasut tuyur, ini jasad ini adalah sangkar daripada burung. Wa istablul dawab, dan kandangnya hewan-hewan ternak. Dawab, hewan ternak. Fatafakar fi nafsika min ayyihima anta, dan pikirin di dalam jiwamu, ente dari apa di antara kedua itu, anta, engkau, ente tuh dari sangkar burung apa kandang hewan ternak. Jasad ente tuh kandang burung apa kandang hewan ternak. In kunta minat tuyuril ulwiyah, kalau ente termasuk daripada burung-burung yang tinggi, fahina tasma'u tonini tabli, maka ketika engkau mendengar daripada genderang, daripada suara genderang, suara genderang, tabuhan genderang, yang berbunyi apa? Irji ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Tatiru sa'idan illa antaquda fi a'alil burujil jinan. Maka engkau bakalan terbang, karena engkau burung, kau dianggap itu sebagai burung. Engkau bakalan terbang tinggi sampai engkau itu menembus, taqud, singgah fi a'alil buruj, duduk singgah
fi alil burujil jinan, di menara-menara yang tinggi di dalam surga. Wah. Karena ruh kita ibarat burung, nah jasad kita ibarat kandang sangkar. Sebagai kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana berfirman Nabi SAW, ihtaza arsyur rahman li mauti Sa'id bin Mu'adz. Bergoncang tuh arsy-nya Allah Subhanahu wa taala karena kematiannya Sa'id bin Mu'adz. Karena kematiannya Sa'id bin Mu'adz. Kenapa ya? Karena sebagaimana sebelumnya itu, beliau ini ibarat burung. Rohnya ibarat burung, badannya itu seperti sangkar. Kalau meninggal, rohnya naik ke atas surga, ke menara-menara paling tinggi surga. Wah. Itu kalau roh kita seperti burung, jasad kita seperti sangkar burung. Wala yuzubillah in kunta minad dawab, dan nauzubillah kalau engkau itu termasuk daripada hewan-hewan ternak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami belum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih hina. Hina kenapa? Punya akal tapi kelakuannya sama kayak hewan. Enggak ada salat, enggak ada baca Al-Qur'an, enggak ada qiyamul lail, enggak ada ngaji. Sama kayak hewan. Makanya bedanya apa ya? Dia punya akal, hewan enggak punya akal. Tapi kelakuannya sama, lebih hina berarti. Seperti hewan ternak, bahkan lebih hina karena punya akal. Fala ta'manil intiqala min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Maka engkau tidak bakalan aman daripada perpindahanmu dari ujung rumah, pindah ke dasar neraka, turun ke neraka, ke dasar neraka. Nauzubillah. Karena roh kita seperti binatang ternak, kagak ada semangatnya ibadah, kayak ternak aja. Warawi anal Hasan al-Basri rahimahullah taala, dan diriwayatkan sesungguhnya Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala, watiya syarbata ma'in baridin, beliau diberikan seteguk air, sebuah minuman air yang dingin. Falamma akhadha al-gadah, maka tatkala beliau mengambil itu gelas, Gusya ale pingsan, pas mau ngambil pingsan. Wasaqata min yadih, dan itu gelas jatuh dari tangan beliau. Falamma afaga qala lahu, maka ketika beliau sadar dikatakan kepada beliau, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi wahai Aba Sa'id, kenapa engkau pingsan? Qala zakartu umniyata ahlin nar, aku ingat tuh daripada cita-cita angan-angan daripada penghuni neraka, hina yaqulu li ahli jannah, ketika penghuni neraka ngomong sama penduduk surga, an afidu alaina minal ma'i wa mimma razaqakumullah, alirkan kepada kami, berikan kepada kami, salurkan kepada kami daripada air atau apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Aneh mau juga penghuni neraka bilang begitu sama penghuni surga. Nah, Imam Hasan Basri gara-gara ngingat ayat itu, pingsan, dikasih air, seakan-akan penghuni neraka lagi mau minta air kepada penghuni surga. Udah nggak bisa kalau di akhirat. Imam Hasan Basri langsung pingsan, ingat ayat tersebut. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.